Halo semuanya, ketemu lagi. Nih, gue mau bahas Note 20 Ultra ya. Tapi sebelumnya mau ngasih tahu dulu nih, kalau gue tuh bakalan ngebahas HP ini tuh nggak terlalu teknikal banget. Pokoknya sepemakaian sehari-hari aja dan sewajarnya aja. Dan juga gue akan ngebandingin sekilas sama HP-HP yang biasanya gue pakai sehari-hari. Jadi pastiin teman-teman itu nontonnya tanpa skip aja biar nanti ngerti ya. Buat teman-teman yang follow gue dari lama pasti tahu deh kalau gue tuh sejatinya adalah user Note 10. Jadi bukan Note 10 Plus karena gue tuh demen sama HP yang compact. Nah, untuk kali ini juga gue ngebawainnya yang Note 20 Ultra. Itu kenapa? Jawabannya ada di video hands on yang sebelumnya udah gue bikin. Kalau teman-teman belum nonton silahkan cek di kanan atas ini ya. Oke, sekarang bahas HP-nya dulu nih. Yang pertama tuh gue mau apresiasi sama Samsung soal kameranya. Fisiknya aja dulu ya. Asli, gue tuh demen banget sama kameranya, walau bump kameranya ini tuh tebel banget. Dan mungkin banyak orang-orang juga yang keluhin, tapi dari sisi gue pribadi sebenarnya simpel aja sih. Kan bisa dipakein casing. Lebay aja sih sebenarnya buat mereka-mereka yang bilang risih bump kameranya tuh seakan-akan nggak ada solusi buat nutupinnya. Kebukti di video tim casing yang sebelumnya udah gue bahas, ini semuanya casingnya itu bisa kok nutupin si bump kameranya dan kelihatannya malah lebih enak. Ini tuh desain kotaknya tuh tegas ya, ada lingkaran lagi di tiap lensanya. Jadi kalau pakai casing yang walaupun nutupin semua bodinya, ini identitas Note 20 Ultra juga masih kelihatan. Poin gengsinya pokoknya dapat lah lewat si fisik kameranya ini. Terus bentuknya juga masih enak dilihatnya ketimbang fisiknya kalau di kameranya S20 Ultra yang emang lebar banget. Kalau yang ini tuh lebih langsing kalau gua ngelihatnya. FYI, bodi Galaxy Note 20 Ultra ini tuh gede ya guys. Layarnya tuh 6,9 inci, hampir 7 inci lah, dikit lagi pokoknya. Susah banget pokoknya kalau buat mainin HP ini tuh pakai satu tangan aja. Sama Note 10 gua aja tuh segini bedanya. Sama S20 Plus juga segini, dan sama OnePlus 8 Pro yang sering gue pakai juga segini. Bahkan sama Note 9 bini gua aja yang udah pakai casing uak, ini masih lebih gede Note 20 Ultra ini guys. Kira-kira gedenya tuh sama sih kayak S20 Ultra. Waktu itu gue pernah minjem ya punyanya si Putu Reza. BTW ini HP semuanya perbandingannya warna putih ya. Sebelum ada yang komentar nanya, "Bang, kok Note 20 Ultranya nggak beli yang putih bang?" Tenang aja, udah gue pesen guys. Rencananya yang Mystic Bronze ini emang mau dipakai sama istri gue. Jadi ya gue nanti pakai yang putih. Layarnya tuh pakai Dynamic AMOLED, cakep banget pokoknya. Dan ini juga tompelnya lebih kecil ketimbang Note 10, tapi kalau sama S20 Plus ini sama. Fingerprint sama Face Unlock-nya ini gue ngerasa lebih cepat ketimbang Note 10, tapi kalau sama S20 Plus itu sama. Satu hal yang mesti diadaptasiin lagi adalah posisi S Pen sama tombol volume powernya aja sih guys, yang pindah-pindah lagi. Buat volume sama power sih nggak begitu berasa buat gue pribadi. Maksudnya tuh cepet adaptasinya. Tapi kalau posisi S Pen ini nih yang gue masih suka salah. Soalnya kan gue bukan kidal ya. Jadi kalau mau nulis pakai tangan kanan, biasanya HP-nya tuh gue pegang kan di tangan kiri. Dan kalau gue mau nulis ya pas tangan kanan mau ambil S Pen-nya biasanya di sebelah kanan. Nah lupa, sekarang tuh posisinya ada di sebelah kiri. Haptic feedback di HP ini juga mantep. Paling mantep dari semua Android yang udah pernah gue coba selama ini. Terus yang bikin gue paling susah move on dari Samsung adalah fitur clipboard di keyboard bawaannya ini. Buat gue yang sering ngebales-balesin komen netizen yang sering banget pertanyaannya tuh sama kayak nanya soal ya gue masih di Droid 5 apa enggak, yaudah gue tinggal paste aja. Atau soal video ASMR unboxing, ya udah gue juga tinggal ya paste lagi aja. Gitu-gitu sih paling. Dan selama ini sih buat gue pribadi, gue belum nemu nih fitur kayak gini di keyboard bawaan HP lain atau di aplikasi third party lainnya. Kalau teman-teman ada yang tahu, coba tulis di kolom komentar di bawah ya. NFC ada, tahan air juga ada, wireless dan reverse wire charging juga nggak absen, dan speakernya juga stereo. Nah, tapi nih ya, kalau soal speaker sebenarnya gue tuh nggak ada masalah sama keluaran suaranya, tetap bagus, detail dan lantang. Cuma posisinya aja nih yang bawah ini udah mulai ngeganggu karena sering ketutupan tangan kalau lagi nonton film ataupun main game. Jadi mau nggak mau mesti ditukar dulu posisinya. Main game aman-aman aja, pokoknya multitasking juga aman. Skor Antutu juga dapat 520 ribuan. Nah kalau soal RAM, asli deh, ini tuh pada bawel banget sih netizen. Pada nanyain kenapa nggak masuk yang 12 GB. Kesannya tuh kayak RAM 12 GB itu sama 8 GB yang masuk sini, itu kayak beda banget performanya. Asli, pegang juga belum, sotoynya tuh udah maju duluan. Gue kasih tahu aja nih ya, OnePlus 8 Pro gue ini tuh RAM-nya 12 GB dan hampir nggak ada bedanya gue pakai sehari-hari selama semingguan barengan sama si Note 20 Ultra ini. Sama-sama aja kencengnya udah buat multitasking seharian. Perkara kenapa nggak masukin yang 12 GB, gue sendiri ya nggak tahu. Itu semua udah pertimbangannya si Samsung Indonesia. Jadi mendingan teman-teman tanya aja langsung ke mereka. Entah dari Twitter, Instagram, ataupun Facebook ya terserah ya.
Oke, ngomongin S Pen-nya, yang sekarang latensinya udah 9 milisecond. Artinya, responnya di layar ini tuh udah makin cepet dan udah mirip banget kayak kita nulis pakai pulpen biasa di kertas. Jadi maksudnya tuh gini, kalau kita nulis-nulis begini ya, tinta di HP-nya tuh nggak ketinggalan. Pokoknya sesuai apa yang kita coret aja, real time langsung direspon sama layarnya. Mesti ada pembandingnya sih macam Galaxy Note 10 ini, jadi kerasa emang kalau ada improvement, latensinya emang lebih baik kalau yang gua rasain. Terus perkara naruh S Pen-nya kebalik juga nggak bisa. Nih, lihat sendiri, mentok begini guys. Gue iseng naruh S Pen-nya di Note 10 dan Note 20 Ultra ini juga bisa, begitu juga sebaliknya. Tapi kalau buat gue pribadi sebagai Galaxy Note user, S Pen-nya ini tuh kepake banget buat yang biasa gue nyoret-nyoret foto buat thumbnail video. Terus air action-nya juga ini nolong banget kalau mau selfie ramean, kayak kemarin gue foto sekeluarga buat hari kemerdekaan. Bahas Samsung DeX sekarang yang udah bisa wireless dan ini menurut gua keren banget sih. Dari awalnya tuh mesti pakai docking sendiri, terus pakai kabel data, dan sekarang udah bisa wireless juga. Terlebih, nggak cuma ke TV Samsung aja, tapi ke seluruh Smart TV juga yang support screen mirroring. Contohnya kayak TV gua nih, yang di rumah ini mereknya Sony juga bisa. Ini kepake banget buat temen-temen kalau ada presentasi yang kebetulan ada Smart TV di ruangannya, jadi nggak perlu mikirin soal kabel. Sekarang soal kameranya nih, dan jujur ya, gue tuh sebenarnya lebih tertarik sama fitur videonya ketimbang fotonya. Tapi bukan berarti hasil fotonya jelek ya, fitur coy, fitur gue ngomonginnya. Tapi ya kalau ngomongin hasil kamera fotonya, Samsung tuh ya biasalah bisa diandelin buat sehari-hari. Lensa normalnya tuh cakep, ultra wide-nya juga cakep, dynamic range-nya juga oke, tone warnanya juga bagus, gue suka. Terus night mode-nya juga, ya udah lihat sendiri dah, gue kehabisan kata-kata. Terus ini juga zoomnya yang optikal bisa sampai 5 kali, hasilnya masih bagus-bagus aja dan zoomnya juga bisa mentok sampai 50 kali. By the way, buat spek lensanya baca aja di deskripsi di bawah ya, juga soal jeroan lainnya. Jangan darurat membaca guys kalau di channel gua. Oke? Cakep. Fitur video pro-nya ini sih yang menurut gue tuh manjain banget buat orang-orang yang demen ngambil video kayak gue bikin konten. Fitur pilihan resolusinya juga banyak, bisa ngerekam sampai resolusi 8K 24 fps, 4K 60 fps, dan juga ada Full HD 120 fps buat nantinya diolah lagi. Jadi maksudnya 120 fps ini sih bukan langsung teman-teman publish begitu aja ya, tapi bisa dijadiin slow motion misalnya. Terus buat yang demen ngambil video sinematik juga ada opsi rasionya 21:9. Terus nih yang ajib lagi, ajib ya bukan adib nih videografer gua, itu adalah penangkapan audionya. Asli guys, ini mic-nya tuh bisa diatur ya, mau pakai Omni, jadi mic-nya tuh di depan belakang handphone ya, atau dari depan aja atau dari belakang aja. Bisa juga pakai Bluetooth lewat TWS. Jadi kalau belum kebayang contohnya tuh begini. Nah ini sekarang lagi nyobain perekaman pro videonya di penangkapan audionya ya. Gue nyobain sekarang tuh lagi di Omni dulu, yang mana berarti mic depan sama belakang itu akan aktif barengan. Jadi kalau teman-teman dengar suara gue tuh sekarang kayak gini, dan suara bini gue yang di balik layar tuh kayak gini. Tes ngomong. Nah, habis itu juga di situ ada settingan buat desibelnya. Kalau teman-teman turunin, suaranya tuh akan menjadi kecil. Habis itu kalau teman-teman gedein ya di plus gitu desibelnya, ya suaranya akan menjadi lebih besar. Habis itu dinolin lagi desibelnya biar sama-sama enak. Nah sekarang di mic yang penangkapan kamera depannya aja nih, yang bagian layar front. Jadi harusnya suara gua akan lebih kecil ketimbang suara bini gua yang sekarang ngomong. Tes ngomong-ngomong. Ya kan? Harusnya lebih gede suara bini gua. Tapi kalau sekarang dibalik, mic-nya itu ada di kamera belakang, harusnya suara gue lebih kencang ketimbang suara bini gue itu. Tes ngomong. Nah, kayak gitu guys. Nah oke guys, nih buat menu yang paling gue suka itu adalah penangkapan audio dari Bluetooth-nya. Jadi kalau teman-teman sekarang dengar, ini suara yang dihasilkan adalah gue tuh ngomong ke TWS ini. Kebetulan gue lagi pakainya Samsung Galaxy Buds Plus. Cuma sebenarnya tuh nggak cuma bisa di Samsung Galaxy Buds Plus aja. Jadi di segala macam TWS itu bisa. Nah jadi enaknya ini tuh kayak pakai mic wireless. Kalau gue pergi, maksudnya lebih menjauh gitu dari kamera, suara yang dihasilkan itu harusnya sama sih. Ya kan? Ini gue menjauh dan suaranya pasti sama-sama aja. Ya nggak?
Nah, buat contohnya aja sekarang, ini gue lagi pakainya warna hitam ya, beda ya. Ini gue lagi pakai Huawei FreeBuds 3i. Nih TWS-nya. Gue jalan jauh. Nggak bisa jauh-jauh juga sih, ruangan gue sempit. Ya pokoknya kayak gini harusnya suaranya sama aja. Gitu guys. Habis ini, biar nggak penasaran, cobain juga pakai ini yuk. Apple AirPods Pro. Bisa nggak nih? Nih, sekarang gue coba pakai Apple AirPods Pro. Nih ya guys. Tuh, tuh. Gimana suaranya? Bisa juga kan? Jadi maksud gue ya emang nggak cuma mesti pakai Samsung segala TWS, dan ini udah terbukti kita cobain bareng-bareng, teman-teman lihat sendiri. Ya udah, ini berguna banget sih asli. Buat teman-teman yang mau jadi konten kreator, mau nge-YouTube nih Samsung Galaxy Note 20 Ultra, bisa ngedukung banget terutama dari segi perekaman video. Good job Samsung. Oke, kalau ini adalah contoh video kamera depannya Samsung Galaxy Note 20 Ultra. Kebetulan gue lagi ada di Kick Avenue barengan sama, oke, buat teman-teman yang tahu sneaker pasti tahu dia nih, ya, pembuat onar ya. Dan nih dia teman gue yang kondang sekali. Bagus sekali ya. Pak Ihsan jadi apa, pembuat onar ya? Kita mau bikin review gadget kan ya sekarang? Boleh ya? Sama masak sama mamah muda. Lagi San, Siap, hati-hati ya. Nah. Nah, kebayangkan jadinya kalau teman-teman misalkan lagi mau ngevlog, mic-nya tuh bisa diatur lagi dari depan misalkan, jadi biar fokus sama suara kita pas lagi ngomong. Terus kalau mau ambil footage buat videonya juga bisa pakai mic yang di belakangnya aja. Gitu-gitu dah pokoknya. Ngerti kan ya maksudnya ya? Terus buat autofocusnya juga ini gue suka. Kesimpulannya dari gua, Note 20 Ultra ini emang diperuntukkan buat orang-orang atau teman-teman yang produktivitasnya tinggi. Pebisnis akan kerasa kebantu banget sama fitur dari S Pen sama Dex-nya, serta konten kreator bakalan kebantu sama fitur kameranya, baik foto ataupun video. HP kayak gini tuh bukan sekedar buat main game biasa aja sih, soalnya software-softwarenya di sini juga jauh lebih matang ketimbang HP lain yang ngunggulin spek sama jeroan hardware aja. Oh ya, lupa nih, satu lagi ketinggalan soal baterai ya. Baterai di HP ini tuh kayak biasa sih gue pakai di S20 Plus karena kapasitasnya kan juga sama prosesornya sama ya. Buat screen on time-nya sendiri sekitar 4 jaman, hampir 5 jam lah. Dan buat ngecasnya sendiri pakai charger bawaan, gue ada nge-screenshot nih mulai dari 1% ya. 30 menit kemudian jadi 42%, 1 jam jadi 80%, sejam 15 menit 93%, dan akhirnya 10 menit kemudian akhirnya full. Kalau ditotalin ya kira-kira sejam setengah lah penuhnya. Ya udah sih ya guys, paling segini aja video review dari gua untuk Samsung Galaxy Note 20 Ultra. Abis ini kalau ada apa-apa paling gua update cepet aja di Instagram. Jadi pastiin aja teman-teman kalau belum follow ya monggo aja follow kalau mau ya, gua nggak maksa. Beli atau enggak si Samsung Galaxy Note 20 Ultranya ini, worth it atau enggak juga HP yang harganya tuh mulai dari 18 juta ini, semua balik lagi ke kebutuhan teman-teman sama kemampuan finansial teman-teman. Ingat, beli karena kebutuhan, bukan keinginan. Duit be wise aja, oke? Seperti biasa, nggak usah di-like, nggak usah di-share, dan nggak usah juga di-subscribe channel ini kalau tidak bermanfaat. Tapi kalau bermanfaat ya silakan share juga ke teman-teman, siapa tahu nambah pahala. Ya, gue Wasa dan Adib, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye. Cheers.